Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih berada dalam kondisi sehat, walafiat, dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati para pimpinan lembaga pendidikan, panitia penyelenggara, dan rekan-rekanku dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini untuk saya Jana Senawati, peserta dari SD Kalam Kudus, di mana pada hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pendidikan di negara ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, tentang 3 dosa besar pendidikan. Beliau mengatakan bahwa 3 dosa besar ini sangatlah berpengaruh pada tumbuh kembang anak Indonesia, yang dimana mereka lah menjadi penerus generasi bangsa kita. Maka dari itu, inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik, menanggulangi 3 dosa besar pendidikan ini. Salah satunya ialah kekerasan seksual. Sepanjang tahun ini banyak sekali berita tentang terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan. Tentunya hal ini sangat mencoreng nama baik institusi pendidikan yang dimana harusnya menjadi tempat yang sangat aman bagi siswa. Kekerasan seksual ini mampu merenggut kesempatan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pasal 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bahkan kekerasan seksual ini berdampak sangat besar bagi anak-anak kita. Dampak psikologis pada korban kekerasan seksual terutama, mereka akan mengalami trauma dan stres yang mendalam, yang dimana dapat mengganggu fungsi perkembangan otak mereka. Dampak lainnya seperti fisik. Kekerasan seksual pada anak-anak juga akan menyebabkan kerusakan organ internal atau pendarahan, dan bahkan bisa terkena penyakit menular seksual. Dampak sosial pun menanti mereka. Bisa saja mereka akan dikucilkan atau bahkan menjadi bahan perundungan oleh orang-orang di sekitar mereka. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat bahwa sejak awal tahun 2023 hingga Mei 2023 terdapat 202 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual ini terjadi pada 8 provinsi dan 18 kabupaten di Indonesia. Dan VSGI pun mencatat juga terdapat 13 modus pelaku untuk melakukan aksi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dan lebih mirisnya lagi, pelaku-pelaku ini adalah orang-orang yang disegani dan dihormati di lingkungan pendidikan. Salah satu kasus yang sudah terjadi yaitu seorang siswi yang sedang melapor kepada kepala sekolah bahwa ia mendapatkan pelecehan oleh temannya sendiri. Tetapi kepala sekolah tersebut mengajak siswi tersebut pergi ke ruang UKS dan dicabuli dengan alasan memeriksa dampak pelecehan yang dilakukan oleh temannya. Dan tidak hanya itu, ada juga beberapa bentuk kekerasan seksual yang tidak disadari oleh orang-orang di lingkungan pendidikan saat ini. Menurut Kemendikbudristek, yaitu menatap atau melihat tubuh dari atas ke bawah, menceritakan lelucon cabul, berdiri menghalangi siswa lawan jenis yang lewat, melontarkan candaan tentang identitas gender, mengirim obrolan, email, surat, atau gambar yang bersifat seksual, memberikan siulan dan godaan, meminta kiriman foto dengan paksa, dan melakukan candaan
yang mengekspos tubuh. Hal ini bisa saja dilakukan oleh teman sebaya siswa atau bahkan tenaga pendidik yang ada di lingkungan pendidikan. Tidak ada alasan untuk menunda untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan saat ini. Hal ini harus dilakukan dengan segera, ditangani demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa kita. Bahkan pendidikan seks sejak dini dalam dunia pendidikan sangatlah penting untuk dilakukan. Beberapa langkah yang bisa kita sosialisasikan kepada siswa kita seperti memberikan pengertian tentang sentuhan yang aman dan tak aman. Di sini kita harus menjelaskan secara detail apa saja sentuhan aman dan tidak aman. Seperti contohnya, sentuhan aman ialah sentuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, seperti kasih sayang kedua orang tua, dimandikan oleh orang tua bahkan ketika datang ke dokter. Sedangkan sentuhan tak aman bisa membuat mereka sakit, malu, jijik, kotor, atau merasa tak nyaman. Tak lupa juga kita harus mensosialisasikan kepada siswa apa saja tubuh pribadi siswa yang tidak boleh disentuh orang lain, seperti mulut, dada, perut, selangkangan, pantat. Selain itu, 3 hal lagi yang harus kita sosialisasikan kepada anak-anak kita sejak dini. Ketika mereka mendapat perlakuan kekerasan seksual dari orang-orang di sekitar mereka. Seperti mereka harus berlari, berteriak, bahkan meminta pertolongan. Itulah langkah-langkah kecil yang bisa kita upayakan untuk mengedukasi siswa kita. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengisyaratkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Ini jelas menjadi peringatan kepada seluruh pendidik agar lebih meningkatkan sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Maka dari itu, Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan baik kabupaten maupun kota bersama dengan KPAI diharapkan bisa melakukan sosialisasi mengenai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. KPAI mendorong adanya sosialisasi dan edukasi bagi para pendidik untuk memahami psikologi perkembangan anak. Mari rekan-rekan, tugas penting ini harus dilakukan oleh seluruh insan pendidikan agar bisa melindungi siswa kita, anak-anak kita dari kekerasan seksual. Kita sebagai orang dewasa harus siap menjadi tempat berlindung oleh siswa kita. Kita menjadi pengawal bagi mereka demi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter unggul yang mampu bersaing di era global ini. Semua ini harus kita lakukan demi Indonesia maju. Demikian yang saya sampaikan, kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.